Video kali ini masih membahas trigonometri, yaitu tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama, kita akan bahas tentang koordinat kartesius. Yang harus kalian tahu bentuk koordinat kartesius terlebih dahulu. Bentuknya itu P, X, Y. Nah, koordinat kartesius ini koordinat yang menyatakan suatu titik yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari absis dan ordinat. Nah, gambarnya ada di sebelah kanan kalian. Sedangkan koordinat kutub, bentuknya itu dia R, theta. Theta itu dia bentuknya dalam sudut. Sudut itu bisa dalam bentuk derajat atau radian. Kalian harus ingat-ingat lagi bentuk derajat dan radian itu seperti apa. Nah, koordinat kutub ini adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari nilai R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan sudut theta. Nah, sudut theta ini yang tadi ya, dia bisa dalam bentuk derajat atau dalam radian. Gambarnya ada di sebelah kanan kalian. Yang harus kalian ingat itu adalah bentuk dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, koordinat kartesius itu P, X, Y, dan koordinat kutub itu adalah P, R, theta. Ini yang harus selalu kalian ingat. Setelah kalian tahu bentuk dari koordinat kartesius dan koordinat kutub, coba kalian jawab pertanyaan ini. Manakah yang merupakan bentuk dari koordinat kartesius dan manakah yang merupakan bentuk koordinat kutub? Di sini ada 5 soal dari nomor 1 sampai 5. Kalian pause dulu, coba kalian jawab yang mana nomor berapa aja yang masuk ke koordinat kartesius dan nomor berapa aja yang masuk ke koordinat kutub. Setelah kalian jawab, kalian bisa lihat pembahasan ini. Nah, yang masuk koordinat kartesius dan koordinat kutub ini adalah ini. 1, 2, 4 itu koordinat kartesius dan 3, 5 itu adalah koordinat kutub. Bisa bedain? Intinya kalau koordinat kutub itu dia salah satu tandanya itu ada bentuk derajatnya. Sedangkan koordinat kartesius itu nggak ada, dia bentuknya X, Y aja, gitu ya. Koordinat kartesius dan koordinat kutub ini bisa saling mengonversi. Maksudnya apa? Dari koordinat kartesius bisa dirubah bentuknya jadi koordinat kutub, dan sebaliknya, dari koordinat kutub bisa dirubah jadi koordinat kartesius. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita akan ke contoh soal aja langsung. Di sini tentukan koordinat kartesius dari koordinat kutub berikut ini. Jadi contoh soal yang pertama ini kita akan merubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan, atau contoh soalnya ini ada 2. Nah, kita akan mencoba mengerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, nomor 1 ini soalnya itu adalah P 6,120 derajat. Nah, langkah pertama kita tentukan siapa yang menjadi R, siapa yang menjadi theta. Karena theta itu bisa dalam radian atau dalam derajat, dan kebetulan nomor 1 ini adalah 120 derajat, otomatis tetanya itu adalah 120 derajat, dan R-nya itu adalah 6. Kemudian, ada rumus dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Rumusnya itu adalah X sama dengan R dikali cos theta, dan Y sama dengan R dikali sin theta. Kita akan menghitung dulu nilai X-nya. Rumusnya itu adalah R dikali cos theta. R-nya berapa? R-nya 6, theta-nya 120 derajat. Kita masukin aja, 6 dikali cos 120 derajat. Nah, kemudian 6 dikali berapa? Ini tanda tanya di sini maksudnya cos 120 derajat itu berapa? Karena kalian udah belajar sudut berelasi, kalian bisa cari nilai cos 120 derajat ini menggunakan sudut berelasi. Maksudnya kayak gimana? Ingat, 120 derajat itu dia berada di kuadran 2. Makanya kita gunain 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 120 derajat. Oh, ternyata dikurangi 60 gitu ya. Kalau kalian lupa, kalian ingat-ingat lagi, pelajari lagi video yang sebelumnya. Nah, kemudian kita cari tahu nilai cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Dan jangan lupa, kita cari tahu apa? Kuadrannya. Ya, 120 derajat itu dia di kuadran 2 dan nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif di sini. Maka setengahnya itu di depannya itu harus pakai tanda negatif. Udah ketemu nih nilai cos 120 derajatnya. Kita balikin lagi ke ke nilai X yang kita cari tadi. Karena nilai cos 120 derajat ini adalah negatif setengah. Gitu. Nah, kayak gini. Jadi 6 dikali negatif 1/2 atau negatif setengah. Setelah itu kita hitung, 6 dikali negatif 1 dibagi 2. Positif dikali negatif, itu hasilnya negatif 6 ya.
negatif. Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Nah, kita dapat nih nilai X-nya itu adalah negatif 3. Ini baru mendapatkan nilai X. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai Y. Nilai Y ini adalah rumusnya R dikali sin theta. Sama kayak tadi prosesnya, kita masukin nilai R dan nilai tetanya. Jadi 6 dikali sin 120 derajat. Nah, sama kayak tadi, sin 120 derajat ini perlu kita cari. Karena kita nggak tahu kan nilainya, kita cari menggunakan sudut berelasi. Ya, sama, sin 120 derajat ini ada di kuadran 2. Maka jadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, berarti jadi sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Kita cari tahu kuadrannya. Kuadrannya itu dia di kuadran 2. Dan sin di kuadran 2 itu nilainya positif. Maka nilai sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Kita balikin lagi ke soal yang tadi, yang kita cari nilainya. Nah, kayak gini. Jadi 6 dikali setengah akar 3 atau 1/2 akar 3. Cara ngerjainnya gimana? 6 dikali 1 dikali akar 3. 6 dikali 1, 6 dikali akar 3, jadi 6 akar 3. Terus dibagi 2. Nah, di sini yang bisa dibagi 2 itu yang di luar akarnya, yang di dalam akar itu nggak boleh dibagi. Jadi 6 dibagi 2, 3. Jangan lupa masih ada akar 3-nya. Jadi 3 akar 3. Nah, kita udah dapet kan? Nilai X negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 3 akar 3. Jadi bentuk koordinat kartesius itu adalah negatif 3,3 akar 3. Harus X dulu yang disebut. Karena koordinat kartesius itu bentuknya X, Y. Nilai X-nya negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 3 akar 3. Gitu ya, ini dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Sekarang kita ke pembahasan soal nomor 2. Sama, langkah-langkahnya itu kalian tentuin nilai R dan nilai theta. Dan kalian ingat-ingat rumusnya untuk mencari nilai X dan nilai Y. Setelah itu, langkah pertama kalian cari nilai X-nya dulu. Rumusnya apa? R dikali cos theta. Terus masukin angkanya. 8 dikali cos 330 derajat. Nah, karena cos 330 derajat itu kita nggak tahu, kita cari dulu pakai sudut berelasi. Kenapa 360 dikurangi 30? Karena dia di kuadran berapa? Kuadran 4. Kalau di kuadran 4, dia itu 360 dikurangi berapa? Biar jadi 330. Nah, cos 30 ini adalah setengah akar 3. Karena tadi, ini dia di kuadran 4, jadi dia positif. Nilai cos 330-nya itu adalah positif. Atau setengah akar 3. Kita balikin lagi ke tujuan kita. Kita mau cari nilai X. Jadi 8 dikali setengah akar 3. Masih ingat cara ngitungnya gimana? 8 dikali 1 dikali akar 3. 8 dikali 1 itu 8 dikali akar 3. 8 akar 3 dibagi 2. Yang boleh dibagi itu yang mana? Yang 8-nya. 8 dibagi 2 adalah 4 akar 3. Gitu ya. Sekarang kita cari nilai Y. Nilai Y itu adalah rumusnya R dikali sin theta. R-nya 8, thetanya 330. Nah, kita cari dulu apa? Sin 330 derajat. Sama kayak tadi, sin 360 dikurangi 30 karena sama-sama di kuadran 4. Terus sin 30 itu berapa? Setengah. Nah, karena di kuadran 4 dan nilai sin itu adalah negatif, maka nilai sin 330-nya itu adalah negatif 1/2. Kita balikin lagi nih ke sini. Jadi 8 dikali negatif 1/2. 8 dikali negatif 1, negatif 8. Dibagi 2, berapa? Negatif 4. Gitu. Maka koordinat kartesiusnya adalah, nah nilai X-nya kan 4 akar 3. Nilai Y-nya negatif 4. Siapa dulu yang disebut? Harus X dulu ya. Jadi koordinat kartesiusnya itu adalah 4 akar 3, negatif 4. Gitu. Ini adalah bentuk dari perubahan atau konversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentukan koordinat kutub dari koordinat kartesius berikut ini. Jadi kita akan merubah atau mengonversi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Ada 2 soal yang akan kita bahas, ya. Yang pertama P 4,4 dan yang kedua P negatif 2 akar 3, negatif 2. Nah, untuk pembahasan nomor 1 itu kan P-nya itu adalah P
sampai 4,4. Langkah pertama kita menentukan X-nya siapa, Y-nya siapa. Karena ini adalah bentuk koordinat kartesius, maka nilai X dan Y-nya kalian harus tahu dulu. Nilai X-nya 4, Y-nya 4. Nah, ada rumus. Kalau misalnya dari koordinat kartesius ke koordinat kutub itu rumusnya adalah R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan nilai tetanya itu cara nyarinya dari tan teta sama dengan Y per X. Kita akan bahas atau kita akan cari nilai R-nya dulu. Nilai R-nya itu rumusnya kan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilai X-nya itu 4, nilai Y-nya juga 4. Nah, dikuadratkan. Jadi akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 16. Jadi 16 ditambah 16. 16 dapat dari mana? 4 dikali 4 karena 4 kuadrat. Setelah itu 16 ditambah 16 adalah 32. Jadi ini masih akar 32. Nah, kalian cari tahu akar 32 itu berapa? Ada nggak dua angka yang sama kalau dikalikan hasilnya 32? Nggak ada kan? Nah, kita akan menggunakan tabel akar pangkat 2. Ini harus diingat ya. Nih, cari tahu di sini. Ada akar 32 nggak? Nggak ada kan? Dia setelah akar 25 langsung ke akar 36. Berarti akar 32-nya ini harus kita cari. Karena nggak ada di tabel yang tadi, kita cari dulu akar 32. Nah, si akarnya kita hilangkan dulu untuk sementara. Nah, 32 ini kita cari faktornya menggunakan pohon faktor. Kita akan gunakan dari angka yang paling kecil dulu, tapi bukan 1, kita mulai dari 2. Kalau misalnya dia bisa dibagi 2, kita pakai 2. Kalau misalnya kita nggak bisa dibagi 2, kita lanjut ke 3. Kita coba. Kalau misalnya 32 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Di hasilnya 16. 16 ini masih bisa dibagi 2. Kalau masih bisa dibagi 2, kita terus pakai angka 2 gitu ya. 16 dibagi 2 adalah 8. Dan 8 dia masih bisa dibagi 2. Masih. Berarti berapa? 4. 4 masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Dia berapa? 2. Nah, 2 masih bisa dibagi 2? Bisa. 1. Nah, kalau misalnya sampai angka 1, artinya pekerjaan kita udah selesai. Bu, kalau misalnya nggak bisa dibagi 2 gimana? Kalau misalnya nggak bisa dibagi 2, pakai angka 3 gitu. Di sininya jadi mulai dari 3. Terus kalau misalnya udah nggak bisa dibagi 3 lagi, berarti selanjutnya dibagi 4 gitu. Jadi harus mulai dari angka yang paling kecil. Bu, boleh nggak langsung misalnya pengen dibagi 6 gitu? Nggak boleh, harus mulai dari 2 gitu. Kalau misalnya nggak bisa 2, 3, 4, 5 baru langsung loncat ke 6 gitu ya, tergantung angkanya gitu. Nah, setelah itu kalian tulis lagi akar 32 sama dengan akar agak panjang. Nah, kita hitung di sini angka 2-nya itu ada berapa? Ada 5. Nah, kita pindahin nih ke dalam akar gitu. Ini kan ada 5 ya angka 2-nya. Nah, setiap ada dua angka 2 yang sama, jadi kalau angka 2-nya itu punya temen, kita dikeluarin atau kita keluarkan si angka 2 itu dari dalam akarnya. Maksudnya gimana sih? Kayak gini. Lihat. Nah, ini kan angka 2 pertama tuh sama kan? Ada 2, kita jadiin 1. Dikeluarin, jadi dia nggak di dalam akar lagi. Terus masih ada temennya, ada nih yang kuning, dia bisa berdua kan? Dikeluarin jadi 1 gitu. Si angka 2-nya yang ditulisnya cuma 1. Nah, sedangkan ini yang nggak ada temen gimana? Berarti dia masih di dalam akar karena dia nggak ada temennya. Kalau misalnya dia ada temennya, dia dikeluarin juga gitu. Karena dia nggak ada temennya, jadi dia di dalam akar. Terus semuanya dikaliin. 2 dikali 2 itu 4. Akar 2, dia tetap akar 2 karena dia nggak punya teman. Nah, jadi akar 32 ini adalah 4 akar 2. Nah, gitu. Jadi nilai R-nya itu adalah 4 akar 2. Tadi kita udah dapat nilai R. Sekarang kita mau cari nilai theta. Ya. Kalau mau nyari nilai theta, itu kalian harus tentuin dulu nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini nilai X-nya ini positif dan nilai Y-nya itu positif. Tahu dari mana? Ya karena X-nya 4 dan Y-nya 4. Kalau misalnya Y-nya negatif 4, misalnya ini negatif 4, ya otomatis dia itu negatif gitu. Jadi sebelum menghitung atau mencari nilai theta, kalian tentuin dulu
nilai X sama Y-nya itu positif atau negatif gitu. Nah, setelah itu kalian ingat-ingat di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4 aturan mainnya. Di kuadran 1 itu adalah positif, positif. Jadi yang ini ya yang harus kalian perhatiin di sini tuh ini. Kalau di kuadran 1 dia itu positif, positif. Kalau kuadran 2 negatif, positif. Kuadran 3 negatif, negatif. Kuadran 4 positif, negatif. Tadi kalian udah nentuin X-nya itu positif, Y-nya itu positif. Berarti dia di kuadran berapa? Ayo, di kuadran 1. Itu yang harus kalian ingat-ingat untuk mencari nilai theta. Buat apa sih? Nanti kita akan pakai. Nah, untuk mencari theta itu, langkah pertamanya berawal dari tan theta. Untuk mencari tan theta sama dengan Y per X. Y-nya berapa? 4. X-nya juga 4. Jadi tan theta itu sama dengan 4 per 4. Berarti tan theta berapa? 4 dibagi 4. 1. Nah, setelah itu, untuk mencari theta, kita balik lagi. Karena tan tetanya itu 1, cara bacanya gimana? Tan berapa yang jawabannya 1 di kuadran 1? Karena tadi kan positif, positif. Jadi, yang jawabannya 1 tapi di kuadran 1. Kalau kalian lupa, kalian buka lagi tabel sudut istimewa. Nah, tetanya itu adalah 45 derajat. Karena tan 45 itu jawabannya 1. Gitu ya. Nah, karena udah didapat nilai theta sama nilai R-nya, nilai R-nya tadi berapa? 4, akar 2. Dan nilai tetanya itu 45 derajat. Dia di kuadran 1 kan? Tan 45 derajat itu 1. Jadi, koordinat kutub J itu adalah 4 akar 2, 45 derajat. Gitu. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Bentuk P-nya ini kayak gini, atau bentuk koordinat kartesiusnya kayak gini. Tetap kita harus nentuin dulu nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya itu adalah negatif 2 akar 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 2. Nah, rumusnya itu masih sama. Untuk mencari R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan untuk mencari tetanya itu berawal dari tan theta Y per X. Nah, karena R-nya itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti nilai X-nya itu harus dikuadratin. Cara nulisnya kayak gini. Karena nilai X-nya itu adalah negatif 2 akar 3, jadi dia dikurungin, terus dikuadratin. Ditambah nilai Y-nya itu negatif 2, dikurungin, dikuadratin. Bu, gimana cara nyari ini dikuadratinnya? Nah, sini step by stepnya. Negatif 2 akar 3 dikuadratin itu artinya negatif 2 akar 3 dikali negatif 2 akar 3. Karena dia pangkat 2, jadi dikalikan sebanyak 2 kali. Gitu. Cara hitungnya itu adalah yang enggak di dalam akar, itu kan negatif 2 sama negatif 2, mereka dikaliin. Dan yang di dalam akar sama akar, dikaliin. Berarti negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif positif kan? Jadi 4. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Nah, 4 dikali 3, tahu dari mana akar 9 itu 3? Kalau misalnya kalian ini lupa, kalian boleh lihat tabel akar pangkat 2 yang udah tadi Ibu jelasin di video sebelumnya yang banyak itu, yang nilai akar gitu. Jadi 4 akar 3 itu adalah 12. Berarti yang negatif 2 dikuadratin itu gimana? Negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif adalah positif 4. Nah, kalian udah dapet nih. Masukin lagi ke sini. Negatif 2 akar 3 itu kan tadi 12. Dikuadratin itu hasilnya 12. Ditambah negatif 2 dikuadratin itu 4. Jadi akar 12 ditambah 4. 12 ditambah 4 berapa? 16. Nah, takutnya kalian lupa. Nah, Ibu kasih lagi ini. Tabel akar pangkat 2. Tadi tuh nyari berapa aja? Akar 9 kan? Ini ada. Akar 16. Oh, ini ada. Kalau nggak ada gimana? Ya tadi yang kayak akar 32 pakai pohon faktor lagi gitu. Nah, ini udah dapat nih. Akar 16 itu adalah berapa? 4. Jadi nilai R-nya itu 4. Kita udah dapat. Karena sekarang kita mau nyari nilai theta, untuk mencari nilai theta itu kita harus menentukan nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya itu adalah negatif. Dan jangan lupa, dia di kuadran berapa? Coba cari. Negatif, negatif. Yang mana coba? Ini ya, yang kuadran 3. Nah, berarti dia di kuadran 3. Kita cari dulu, tan theta itu adalah Y per X.
Y-nya negatif 2. X-nya negatif 2 akar 3. Hasilnya adalah 1 per akar 3. Dari mana? Gini, negatif 2 dibagi negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif, positif kan? 2 dibagi 2, 1. Ditulisnya di atas. 1 per akar 3. Gitu, jadi akarnya masih ada. Nah, sekarang tan theta sama dengan 1 per akar 3. Tan berapa yang jawabannya 1 per akar 3, tapi dia di kuadran 3. Tahu dari mana kuadran 3? Ya tadi, karena dia negatif, negatif. Ya, ini negatif, negatif. Oh ini, dia di kuadran 3. Itu. Nah, 1 per akar 3 ini bentuknya sama kayak 1 per 3 akar 3. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 1 per akar 2, ya, dia itu bentuknya sama kayak 1 per 2 akar 2. Jadi kalau kalian nyari, aduh kepotong, gak apa-apa ya. Pokoknya itu 1 per 2 akar 2. Kalau misalnya kalian nyari di tabel istimewa, tabel sudut istimewa, 1 per akar 3 itu sama kayak 1 per 3 akar 3. Nah, jadi tan berapa yang jawabannya 1 per 3 akar 3, tapi dia di kuadran 3. Kalian cari tahu dulu, kalau 1 per 3 akar 3 di kuadran 1, itu siapa nilai tan? Tetanya itu adalah 30 derajat, ya kan? Karena tan 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3. Nah, tapi kita butuh di kuadran 3, harus banget di kuadran 3. Nah, langsung aja pakai ini nih, karena di kuadran 3 itu ini, ya, 180 ditambah titik-titik, jadi 180 ditambah 30. Jadi jawabannya 210 derajat gitu. Jadi tan 210 derajat itu adalah 1 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3 gitu. Nah, berarti nilai R-nya 4 dan nilai tetanya itu adalah 210 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah 4,210 derajat gitu. Sekian video penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.